Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dasuki Rahman, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sindrapura, program studi Ekonomi Syariah semester 5. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan Etika Bisnis Islam. Materinya yakni tentang etika, norma, dan hukum. Yang pertama yakni kita akan membahas tentang etika. Saya mulai dari pengertian. Di sini ada pengertian dari beberapa tokoh ataupun dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu dari Haji Burhanuddin Salam. Menurut beliau, etika merupakan suatu cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang suatu nilai-nilai, suatu norma yang dapat menentukan suatu perilaku manusia di dalam kehidupan. Lalu para ahli yang kedua yakni Mustafa. Menurut Mustafa, pengertian etika merupakan ilmu yang menyelidiki tentang suatu perilaku yang baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal maupun pikiran manusia. Selanjutnya ciri-ciri etika. Yang pertama, etika akan tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika memiliki sifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam suatu etika memiliki cara pandang dan sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika dapat erat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Selanjutnya, manfaat etika. Yang pertama, untuk membantu suatu pendirian dalam berbagai pandangan dan moral. Yang kedua, untuk membantu membedakan mana saja yang tidak boleh dirubah dan mana saja yang boleh dirubah. Ketiga, untuk membantu seseorang dalam menentukan pendapat. Yang keempat, untuk menjembatani atau menangani semua dimensi ataupun nilai ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang norma. Pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama menurut John Macionis. Berdasarkan pendapat John, norma memiliki pengertian yakni sebagai aturan, pedoman, dan harapan masyarakat yang harus selalu dipatuhi. Keberadaan norma dalam hal ini adalah sebagai pedoman perilaku. Itu menurut John. Kemudian menurut Robert. Menurut Robert mengatakan bahwa norma merupakan sebuah pedoman baik dan buruk, ya. Baik dan buruk sebuah perilaku tersebut dijalankan. Selagi perilaku tersebut dijalankan. Mulai lewat dari aturan yang telah dibuat, kemudian seseorang juga bisa mengukur perilaku yang dilakukannya. Kemudian menurut Ahmad, bahwa norma merupakan seperangkat peraturan alamiah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Peraturan tersebut bisa berubah atau ditambah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh sekelompok masyarakat. Kemudian macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma hukum. Dan yang keempat adalah norma kesopanan atau adat. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu ilahi. Norma agama ialah aturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, atau ajaran yang bersumber dari Tuhan. Sebagai contoh, melaksanakan ketentuan agama, ya, seperti membantu sesama manusia, kemudian menghormati orang lain, tidak semena-mena terhadap orang yang di bawah kita ataupun orang yang lemah. Lalu contohnya melaksanakan sholat ataupun sembahyang, ya. Lalu macam-macam norma selanjutnya yaitu
norma kesusilaan. Kesusilaan ini lebih kepada manusia ya. Jadi setiap manusia memiliki hati nurani yang membedakan dengan makhluk lainnya. Makhluk lainnya itu seperti hewan dan jin dan sebagainya, ataupun peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari masyarakat ataupun manusia. Sebagai contoh, dilarang membunuh, berkata jujur, berkata benar, kemudian menghormati, menghargai orang yang lebih tua dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian norma yang ketiga yaitu norma hukum. Norma hukum atau norma aturan-aturan yang bersumber dari pemerintah ataupun negara. Norma-norma dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tulisan sistematis tertentu, sistematika tertentu seperti itulah. Sebagai contoh, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh dikenakan pidana penjara dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 15 tahun. Itulah contoh yang dibuat oleh negara. Yakni hukum ya. Hukum ialah himpunan petunjuk, peraturan, norma atau kaidah perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, jadi pada konsepnya di dalam hukum itu endingnya yakni mendapatkan keadilan serta kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat ataupun kehidupan bersama. Baiklah teman-teman semua, dengan materi terakhir yakni tentang hukum yang baru saya jelaskan, maka berakhir pula materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan ataupun yang sudah mengikuti diskusi saya ataupun sudah mengikuti materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen saya yakni Ibu Yesi Septimadona yang telah memberikan bimbingan, memberikan masukan, memberikan materi-materi yang sangat logis, sangat dapat kami terima serta mudah dipahami. Mudah-mudahan ibu sekeluarga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.